Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Torik Fisya Putra dengan NIM S1Y1211070. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem operasi. Yang daftar isinya berupa yang pertama introduction, yang kedua haki perangkat lunak, yang ketiga struktur sistem operasi, dan yang keempat proses dan penjadwalan, yang kelima proses dan sinkronisasi. Untuk pembahasan pertama, Introduction. Sistem operasi didefinisikan sebagai sebuah program yang mengatur perangkat keras komputer dengan menyediakan landasan untuk aplikasi yang berada di atasnya, serta bertindak sebagai penghubung antara para pengguna dengan perangkat keras. Sejarah perkembangan. Pada awalnya, sistem komputer digunakan dari depan konsol. Perangkat lunak seperti assembler, loader, linker, dan kompilator meningkatkan kenyamanan dari sistem pemrograman, tapi juga memerlukan waktu setup yang banyak. Untuk mengurangi waktu setup tersebut, digunakan jasa operator dan menggabungkan tugas-tugas yang sama. Sistem batch mengizinkan pengurutan tugas secara otomatis dengan menggunakan sistem operasi yang residen dan memberikan peningkatan yang cukup besar dalam utilisasi komputer. Komputer tidak perlu lagi menunggu operasi oleh pengguna, tapi utilisasi CPU tetap saja rendah. Hal ini dikarenakan lambatnya kecepatan alat-alat untuk MK relatif terhadap kecepatan CPU. Operasi offline dari alat-alat yang lambat bertujuan untuk menggunakan beberapa sistem reader to tape dengan tape to printer untuk satu CPU. Untuk meningkatkan keseluruhan kemampuan dari sistem komputer, para developer memperkenalkan konsep multiprogramming. Untuk yang pembahasan yang kedua, haki perangkat lunak. Hakim Hakim merupakan hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Perangkat lunak bebas. Perangkat lunak bebas ialah perangkat lunak yang mengizinkan siapapun untuk menggunakan, menyalin dan mendistribusikan, baik dimodifikasi ataupun tidak, secara gratis ataupun dengan biaya. Perangkat lunak bebas mengacu pada 4 jenis kebebasan bagi para pengguna perangkat lunak. Kebebasan nol, yakni kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja. Kebebasan 1, yakni kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat. Kebebasan 2, yakni kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut sehingga dapat membantu sesama Anda. Kebebasan 3, yakni kebebasan untuk meningkatkan kinerja program dan dapat menyebarkannya ke khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses pada kode program merupakan suatu prasyarat juga. Aneka ragam haki. Yang pertama, hak cipta. 2, paten. Selanjutnya, merek dagang. Yang keempat, rahasia dagang. Selanjutnya, service mark. Terus, desain industri. Terus, desain tata letak sirkuit terpadu. Dan yang terakhir, indikasi geografis. Lisensi perangkat lunak. Perangkat lunak berpemilik. Yang pertama, perangkat lunak berpemilik. Yang kedua, perangkat lunak komersial. Yang ketiga, perangkat lunak semi bebas. Yang keempat, public domain perangkat. Yang kelima, freeware. Yang keenam, shareware. Dan yang terakhir, GNU atau GPL. Sumber terbuka atau open source. Yang pertama itu free redistribution. Terus source code. Terus derived rules. Terus integrity of the author source code. Yang kelima, no discrimination against person or groups. Yang keenam, no discrimination against field or group. Dan yang lain-lain. Untuk pembahasan yang ketiga, struktur sistem operasi. Struktur sederhana. Pada awalnya, sistem operasi dimulai sebagai sistem yang kecil, sederhana, dan terbatas. Lama-kelamaan sistem operasi semakin berkembang menjadi suatu sistem yang lebih besar dari awalnya. Dalam perkembangannya, ada sistem yang terstruktur dengan kurang baik, dan ada juga yang baik. Contoh sistem yang struktur kurang baik adalah MS-DOS. Struktur berlapis. Lapisan-lapisan sistem operasi adalah suatu abstraksi dari enkapsulasi
sekumpulan struktur data dalam sistem operasi. Lapisan-lapisan yang berada di atas bisa mengakses operasi-operasi yang tersedia di lapisan-lapisan bawahnya. Baik, lanjut. Microkernel. Beberapa kelebihan kernel mikro. Yang pertama, interface yang seragam. Yang kedua, extensibility. Yang ketiga, flexibility. Yang kelima, portability. Dan yang keenam, relatability. Yang terakhir, support for object oriented OS. Sistem prosesor jamak. Menurut Silberschatz dan kru-krunya, keuntungan sistem prosesor jamak adalah yang pertama, peningkatan throughput karena lebih banyak proses atau thread yang dapat jalankan. Yang kedua, meningkat adalah peningkatan jumlah pekerjaan yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu. Yang ketiga, peningkatan kehandalan. Jika pekerjaan terbagi rata, maka kegagalan salah satu prosesor bisa ditanggulangi oleh prosesor yang lain. Lanjut. Sistem terdistribusi. Keuntungannya, resource sharing. Suatu komputer bisa mengakses sumber daya yang ada di komputer lain. Yang kedua, computation speed up. Jika suatu proses komputasi bisa dipecah-pecah menjadi sejumlah bagian yang berjalan secara konkuren, bagian-bagiannya bisa terbagi dalam komputer-komputer yang ada. Reliability. Jika satu komputer mengalami kegagalan, maka secara keseluruhan sistem masih tetap dapat berjalan. Untuk yang terakhir, communication. Karena suatu komputer terhubung dengan komputer-komputer lainnya, sangat dimungkinkan terjadi pertukaran informasi. Sistem terluxter. Absolutely scalability. Adalah mungkin untuk menciptakan sistem tercluster yang jauh lebih powerful daripada satu komputer yang standalone yang terbesar sekalipun. Incremental scalability. Terus high availability. Terus yang terakhir superior price atau performance. Untuk sistem waktu nyata, suatu sistem dikatakan real time jika tidak hanya mengutamakan ketepatan pelaksanaan instruksi atau tugas, tapi juga interval waktu tugas tersebut dilakukan. Dengan kata lain, sistem real time adalah sistem yang menggunakan deadline, yaitu pekerjaan yang harus selesai jangka waktu tertentu. Sementara itu, sistem yang tidak real time adalah sistem di mana yang tidak ada deadline. Walaupun tentunya respon yang cepat atau performa yang tinggi tetap diharapkan. Aspek lainnya berupa beberapa sistem berikut. Sistem multimedia, handal, sistem berkas, bandwidth, waktu nyata, embedded system, komputasi berbasis jaringan, media dan telepon seluler, terus smart card. Untuk pembahasan yang keempat, proses dan penjadwalan. Yang pertama, konsep proses. Proses didefinisikan sebagai program yang sedang dieksekusi. Menurut Silberschatz, proses tidak hanya sekedar suatu kode program, melainkan meliputi beberapa aktivitas yang bersangkutan seperti program counter dan stack. Diagram status proses. Di sini kita bisa lihat ada new ke ready, terus ready ke running time ke ready, terus bisa juga ke waiting time dan selesai. Pembentukan proses. Suatu proses dibuat melalui sistem call create. Proses yang terbentuk, proses turunan, kecil proses yang dilakukan oleh proses induk. Proses turunan tersebut juga mampu membuat proses baru, sehingga semua proses ini pada akhirnya membentuk pohon proses. Ketika sebuah proses dibuat, maka proses tersebut dapat memperoleh sumber daya seperti waktu CPU, memori, berkas atau perangkat MK. Fungsi fork.
Sistem operasi Unix mempunyai sistem call fork yang berfungsi untuk membuat proses baru. Proses yang memanggil sistem call fork ini akan dibagi jadi dua. Proses induk dan proses turunan yang identik. Proses induk dan turunan independen satu sama lain dan berjalan bersamaan. Terminasi proses. Suatu proses diterminasi ketika proses tersebut telah selesai mengeksekusi perintah terakhir atau diterminasi dengan sengaja oleh proses lain. Biasanya proses induk melakukan terminasi sengaja pada turunannya. Alasan terminasi tersebut seperti: yang pertama, turunan melampaui penggunaan sumber daya yang telah dialokasikan. Dalam keadaan ini, proses induk perlu mempunyai mekanisme untuk memeriksa status turunannya. Yang kedua, taks yang ditugaskan kepada turunan tidak lagi diperlukan. Dan yang terakhir, proses induk selesai dan sistem operasi tidak mengizinkan proses turunan untuk tetap berjalan. Setiap proses memiliki identitas proses yang isinya berupa PID, credentials, dan personality. Lanjut. Untuk yang B, konsep thread, multi-threading, keuntungan, responsif. Yang kedua, berbagi sumber daya. Yang ketiga, ekonomis. Yang keempat, utilisasi arsitektur multiproses. Untuk modelnya, model many to one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread. Tingkatan kepengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien kernel. Model one to one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to one. Keuntungan sama dengan keuntungan thread kernel. Model many to many. Model ini memultiplex banyak thread tingkatan pengguna ke thread kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Keuntungan dari sistem ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel di multiprosesor. Pustaka thread. Pustaka thread bertugas untuk menyediakan API untuk programmer dalam menciptakan dan memanage thread. Ada dua cara dalam mengimplementasikan pustaka thread. Yang pertama, menyediakan API dalam level pengguna tanpa dukungan dari kernel sehingga pemanggilan fungsi tidak melalui sistem call. Yang kedua, menyediakan API di level kernel yang didukung secara langsung oleh sistem operasi. Untuk pembatalan threadnya, thread cancel ialah pembatalan thread sebelum tugasnya selesai. Apabila sebuah thread mencari sesuatu dalam database dan menemukan serta mengembalikan hasilnya, thread sisanya akan dibatalkan. Thread yang akan diberhentikan biasanya disebut target thread. Pemberhentian target thread dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, asynchronous cancellation. Suatu thread seketika itu juga membatalkan target thread. Yang kedua, deferred cancellation. Suatu thread secara periodik memeriksa apakah ia harus batal. Cara ini memperbolehkan target thread untuk membatalkan dirinya secara terurut. Thread pulse. Keuntungan thread pulse adalah biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibandingkan menunggu thread baru dibuat. Yang kedua, thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Untuk penjadwalan thread, untuk menjadwalkan thread, sistem dengan model multi-threading, many to many atau many to one menggunakan proses contection scope. Pustaka thread menjadwalkan thread pengguna untuk berjalan pada LWP, lightweight process, yang tersedia. Yang kedua, sistem concatenation scope. SCS berfungsi untuk memilih satu dari banyak thread kemudian menjadwalkan ke satu thread tertentu, CPU atau kernel. Untuk yang poinsinya thread Java. Untuk status threadnya bisa kita lihat seperti gambar di bawah ini. Ada new, current able,
Terus bisa ke block, kembali lagi ke runnable. Di sini ada sleep, IO request, dan interval expire, IO is available. Dan ada exit. Untuk pembentukan threadnya bisa kita lihat seperti di bawah ini. Ada codingannya, ada kelas coba thread 1, extend thread, public void run. Ini menggunakan rumus for, kita lihat dengan variabel integer. Begitupun juga yang lain menggunakan variabel integer dengan ada string. Untuk penggabungan thread, contohnya dalam suatu program thread utama membuat sebuah thread tambahan bernama T1. Try T1 join catch interrupted execution air. Seperti kita bisa lihat, untuk pembatalan threadnya, cara yang lebih aman untuk membatalkan thread Java adalah dengan deferred cancellation. Pembatalan ini dapat dilakukan dengan pemanggilan metode interrupt yang akan mengeset status interupsi pada target thread. Sementara itu, target thread dapat memeriksa status interupsinya dengan metode is interrupted. Bisa dilihat programnya. Suatu thread dari kelas coba thread 3 dapat diinterupsi dengan kode berikut. Thread target thread sama dengan new thread atau coba thread atau new coba thread 3. Target thread titik start, target thread titik interrupt, dalam kurung buka kurung dalam kurung terus titik koma garing set status interupsi. Lanjut. JVM. Setiap program Java dijalankan oleh Java Virtual Machine. Artinya program Java dapat dijalankan di platform manapun selama platform tersebut mendukung Java Virtual Machine. Umumnya JVM diimplementasikan di bagian atas suatu host operating system. Hal ini memungkinkan JVM untuk menyembunyikan detail implementasi dari sistem operasi tersebut. APK thread dalam Java. Salah satu kemungkinan keluaran program adalah sebagai berikut. Thread utama, ini coba thread 1, ini coba thread 2, thread utama, ini coba thread 2, thread utama, ini coba thread 1, ini coba thread 2. Dan bisa kita lihat juga di sampingnya sama. Lanjut saja. Untuk poin D, konsep penjadwalan. Bisa kita lihat siklus bars CPU. Di sini kita bisa lihat dari load ke add, ke store, ke read file, ke write IO, store, increment index, write to file, write IO. Dan untuk yang berwarna merah, IO branch, dan untuk yang biru, CPU branch. Penjadwalan primitive and non-primitive. Penjadwalan primitive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau MK. Penjadwalan primitive memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah slice waktu operasi. Sedangkan penjadwalan non-primitive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan konteks switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa di-interrupt. Dispatcher. Komponen yang lain yang terlibat dalam penjadwalan CPU adalah dispatcher. Dispatcher adalah modul yang memberikan kontrol CPU kepada proses yang sedang terjadwal fungsinya. Adalah konteks switching. Yang kedua, switching to user mode dari kernel mode. Yang ketiga, lompat dari suatu bagian di program user untuk mengulang program.
Untuk kriteria penjadwalan, yang pertama CPU utilization, yang kedua throughput, yang ketiga turnaround time, yang keempat waiting time, yang kelima response time, yang keenam fairness, yang ketujuh efisiensi. Untuk poin D, algoritma penjadwalan. Macam-macam algoritma. First come first serve. Algoritma ini mendahulukan proses yang lebih dulu datang. Kelemahannya waiting time rata-rata cukup lama. Yang kedua, shortest job first. Algoritma ini mendahulukan proses dengan CPU burst terkecil sehingga akan mengurangi waiting time rata-rata. Yang ketiga, priority scheduling algoritma. Ini mendahulukan prioritas terbesar. Kelemahannya prioritas kecil tidak dapat jatah. CPU hal ini dapat diatasi dengan aging, yaitu semakin lama menunggu, prioritas semakin tinggi. Round robin, algoritma ini menggilir proses-proses yang ada di antrian dengan jatah time kuantum yang sama. Jika waktu habis, CPU dialokasikan ke proses selanjutnya. Yang kelima, multi-level QW. Algoritma ini membagi beberapa antrian yang akan diberi prioritas berdasarkan tingkatan. Tingkatan lebih tinggi menjadi prioritas utama. Multi-level feedback QW. Pada dasarnya sama dengan multi-level QW dengan QW, yang membedakannya adalah pada algoritma ini diizinkan untuk pindah antrian. Priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik. Antara lain, time limit, memory requirement, akses file, perbandingan antara bars, MK dan CPU bars, dan tingkat kepentingan proses. Priority scheduling juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Sementara itu pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan QW. Round robin. Kita lihat untuk urutan kejadiannya, itu proses pertama terpilih satu, terpilih. Yang kedua, timer diset untuk interrupt proses setelah satu kuantum. Yang ketiga, dispatcher disiapkan guna memilih proses berikutnya. Yang keempat, suatu proses masih berjalan pada akhir kuantum. Yang kelima, proses dipindahkan ke antrian pada posisi paling belakang. Yang keenam, penjadwalan CPU mengalokasikan CPU ke proses selanjutnya pada antrian ready. Dan untuk yang bagian 4B-nya, suatu proses sudah selesai sebelum satu kuantum berakhir. Dan yang ke-5B, CPU dibebaskan. Terakhir yang ke-6, penjadwalan CPU mengalokasikan CPU. Untuk multi-level QW, dari gambar di samping pengelompokan proses berdasarkan prioritasnya. Kemudian muncul ide untuk menganggap kelompok-kelompok tersebut sebagai sebuah antrian kecil yang merupakan bagian dari antrian keseluruhan proses, yang sering disebut algoritma multilevel QW. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa seolah-olah algoritma dengan prioritas yang dasar adalah algoritma multilevel QW, di mana setiap QW akan berjalan dengan algoritma FCFS yang memiliki banyak kelemahan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, algoritma multilevel QW ini memungkinkan adanya penerapan algoritma internal dalam masing-masing sub antriannya yang bisa memiliki algoritma internal yang berbeda untuk meningkatkan kinerjanya. Lanjut, untuk multilevel feedback QW. Multilevel feedback QW adalah salah satu algoritma berdasar pada algoritma multilevel QW. Perbedaan mendasar yang membedakan multilevel feedback QW dengan multilevel QW biasanya adalah terletak pada adanya
kemungkinan suatu proses berpindah dari satu antrian ke antrian lainnya, entah dengan prioritasnya yang lebih rendah ataupun lebih tinggi. Misalnya pada contoh berikut, semua proses yang baru datang akan diletakkan pada QW 0, kuantum, dengan 0,8 ms. Jika suatu proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke kuantum 1 dengan kuantum dengan 16 ms. QW1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di kuantum 0. Jika proses di kuantum 1 tidak diselesai dalam 16 ms, 16 detik, maka proses tersebut akan dipindahkan ke kuantum 2. Kuantum 2 akan dikerjakan bila QW 0 dan 1 kosong dan akan berjalan dengan algoritma FCFS. Untuk pembahasan yang kelima, proses dan sinkronisasi. Poin A-nya konsep interaksi. Sinkronisasi diperlukan untuk menghindari terjadinya ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses itu ada dan berjalan pada waktu yang sama. Proses-proses konkuren ini bisa bersifat independen atau bisa juga saling berinteraksi. Komunikasi antar proses. Sistem berbagi memori. Shared memory system merupakan salah satu cara komunikasi antar proses dengan cara mengalokasikan suatu alamat memori untuk dipakai berkomunikasi antar proses. Terus sistem berkirim pesan. Sistem berkirim pesan adalah proses komunikasi antar bagian sistem untuk membagi variabel yang dibutuhkan. Proses ini menyediakan dua operasi, yaitu mengirim pesan dan menerima pesan. Untuk sinkronisasi ada 4. Yang pertama, blocking send, pemblokiran pengiriman sampai pesan sebelumnya diterima. Terus blocking receive, pemblokiran menerima sampai terdapat pesan yang akan dikirim. Terus non-blocking send, pengirim dapat terus mengirim pesan tanpa memperdulikan apakah pesan sebelumnya sampai atau tidak. Terus non-blocking retrieve, penerima menerima semua pesan baik berupa pesan yang valid atau pesan yang salah atau nol. Penyangga kapasitas 0. Antrian mempunyai panjang maksimum 0, sehingga tidak ada penungguan pesan, message waiting. Dalam kasus ini, pengiriman harus memblok sampai penerima menerima pesan. Kapasitas terbatas. Antrian mempunyai panjang yang telah ditentukan. Paling banyak N pesan dapat dimasukkan. Jika antrian tidak penuh, ketika pesan dikirimkan, pesan yang baru akan menimpa dan pengirim dapat melanjutkan eksekusi tanpa menunggu. Kapasitas tak terbatas. Antrian mempunyai panjang yang tak terhingga, sehingga semua pesan dapat menunggu di sini. Pengirim tidak akan pernah diblok. Client atau server. Server adalah komputer yang dapat memberikan servis ke server, sedangkan client adalah komputer yang mengakses beberapa servis yang ada di client. Ketika klien membutuhkan suatu servis yang ada di server, dia akan mengirim request kepada server lewat jaringan. Jika request tersebut dapat dilaksanakan, maka server akan mengirim balasan berupa servis yang dibutuhkan untuk saling berhubungan menggunakan soket. Yang pertama, karakteristik server. Itu ada pasif, terus menunggu request, dan yang terakhir menerima request memproses. Mereka akan mengirim balasan berupa servis. Karakteristik klien. Aktif, mengirim request, menunggu, dan menerima balasan dari server. RPC, Remote Procedure Call, adalah sebuah metode yang memungkinkan kita untuk mengakses sebuah prosedur yang berada di komputer lain. Untuk dapat melakukan ini, sebuah server harus menyediakan layanan remote procedure. Pendekatan yang dilakukan adalah sebuah server membuka soket, lalu menunggu klien yang meminta prosedur yang disediakan oleh server. Bila klien tidak tahu harus menghubungi port yang mana, klien bisa request kepada sebuah matchmaker pada sebuah RPC port yang tetap.
Matchmaker akan memberikan port apa yang digunakan oleh prosedur yang diminta klien. Deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Untuk starvation adalah kondisi yang biasanya terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan resource tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation. Untuk poin B, sinkronisasi. Rest condition. Rest condition adalah suatu kondisi di mana dua atau lebih proses mengakses shared memory atau sumber daya pada saat yang bersamaan dan hasil akhir dari data tersebut tergantung dari proses mana yang terakhir selesai dieksekusi sehingga hasil akhirnya terkadang tidak sesuai dengan yang dikehendaki. Bisa kita lihat contoh rest conditionnya dalam variabel integer dan rumus while. Lihat programnya. Yang untuk poin C, critical section. Critical section adalah segmen kode yang mengakses data yang digunakan proses secara bersama-sama yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Biasa sebuah proses sibuk melakukan perhitungan internal dan hal-hal lainnya tanpa ada bahaya yang menuju ke rest condition pada sebagian besar waktu. Akan tetapi biasanya setiap proses memiliki segmen kode di mana proses itu dapat mengubah variabel, mengupdate suatu tabel, menulis ke suatu file, dan yang lain-lainnya, yang dapat membawa proses itu ke bahaya rest condition. Kita lihat ilustrasi critical section. Ada proses A dan proses B. Untuk critical section dalam kernel, yang pertama ada interupsi, dua backfall, yang ketiga kernel code memanggil fungsi penjadwalan sendiri, primitive kernel dan non-primitive kernel. Untuk poin D-nya, solusi critical section. Dua solusi memecahkan masalah critical section. Yang pertama solusi perangkat lunak, yang kedua solusi perangkat keras. Solusi perangkat lunak menggunakan algoritma 1. Mencoba mengatasi masalah critical section untuk dua proses. Untuk yang algoritma 2 juga mencoba memecahkan masalah critical section untuk dua proses. Algoritma ini mengantisipasi masalah yang muncul pada algoritma 1 dengan mengubah penggunaan variabel turun dari variabel flag. Algoritma 3 ditemukan oleh G.L. Peterson pada tahun 1981 dan dikenal juga sebagai algoritma Peterson. Peterson menemukan cara yang sederhana untuk mengatur proses agar memenuhi mutual exclusion. Algoritma ini adalah solusi untuk memecahkan masalah critical section pada dua proses. Algoritma tukang roti adalah solusi untuk masalah critical section pada n buah proses. Algoritma ini juga dikenal sebagai Lomport-Becker algorithm. Ide algoritma ini adalah dengan menggunakan prinsip penjadwalan seperti yang ada di tempat penjualan roti. Untuk poin E-nya, perangkat sinkronisasi adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Semafor adalah sistem sinyal yang digunakan untuk berkomunikasi secara visual. Dalam software, semafor adalah sebuah variabel bertipe integer yang selain saat inisialisasi hanya dapat diakses melalui dua operasi standar, yaitu increment dan decrement. Semafor digunakan untuk menyelesaikan masalah sinkronisasi secara umum. Berdasarkan jenisnya, semafor hanya bisa memiliki nilai 1 atau 0, atau lebih dari sama dengan 0.
Semafor memiliki dua jenis, yaitu binary semafor dan counting semafor. Fungsi semafor mutual exclusion. Sesuai dengan prinsip mutual exclusion, jika suatu thread sedang berada dalam critical sectionnya, thread lain harus menunggu thread tersebut keluar dari critical sectionnya sebelum dapat memasuki critical sectionnya sendiri. Resource controller semafor menyimpan banyaknya resource yang tersedia. Sinkronisasi antar proses. Ada kalanya suatu thread memerlukan resource yang dihasilkan oleh thread lainnya. Monitor adalah suatu tipe data abstrak yang dapat mengatur aktivitas serta penggunaan resource oleh beberapa thread. Ide monitor pertama kali diperkenalkan oleh Seayer, Ware, dan Perbridge Hansen pada awal 1970-an. Monitor terdiri atas data-data private dengan fungsi-fungsi publik yang dapat mengakses data-data tersebut. Monitor Java. Monitor JVM mendukung dua jenis sinkronisasi, yaitu mutual exclusion dan cooperation. Baik, sekian dari materi yang saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.